Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang para hadirin yang terhormat di acara debat yang sudah kita nantikan bersama. Perkenalkan, saya Yeni Laras yang memandu jalannya debat pada hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Suara Generasi. Hari ini kita akan menyaksikan bersama perdebatan yang menarik yang tentunya akan menuai berbagai kontroversi. Dengan kedua tim yang akan membahas topik yang relevan di kalangan masyarakat dengan tema penggantian plastik sekali pakai dengan reusable bag, solusi atau masalah baru. Debat ini bertujuan untuk menggali berbagai perspektif dan argumen mengenai isu ini serta memberikan kesempatan pada kedua tim untuk menyampaikan pandangan dan argumen mereka secara jelas dan terstruktur. Baiklah, di sini saya akan membacakan aturan debat. Yang pertama, penyampaian argumen awal. Setiap tim diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka. Setiap anggota tim memiliki waktu 3 menit untuk menyampaikan argumen. Yang kedua, sesi bantahan. Setiap kedua tim menyampaikan argumen awal, akan ada kesempatan untuk rebutan atau membantah argumen lawan. Yang ketiga, closing statement, pernyataan penutup. Setelah sesi rebutan, masing-masing tim akan memberikan kesimpulan akhir atau penegasan terhadap argumen yang telah disampaikan. Setiap tim memiliki 1 menit untuk pernyataan penutup. Yang kedua, aturan waktu. Setiap pembicara hanya memiliki 3 menit untuk menyampaikan argumennya pada penyampaian argumen awal dan 2 menit pada sesi pembantahan. Yang ketiga, waktu berbicara akan diawasi oleh timekeeper yang memberi tanda 30 detik sebelum waktu habis, dan saya sebagai moderator akan menghentikan pembicara jika waktu habis. Yang keempat, setiap peserta wajib mematuhi durasi waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, ketertiban. Tidak diperbolehkan saling menginterupsi saat peserta lain sedang berbicara. Yang keenam, moderator berhak menghentikan debat jika ada pelanggaran ketertiban atau jika peserta tidak menghormati aturan debat. Yang ketujuh, setiap peserta harus menjaga sikap yang sopan dan profesional dalam berbicara. Semua argumen harus disampaikan dengan cara yang logis dan berbasis fakta, bukan serangan pribadi terhadap lawan. Baik, selanjutnya perkenalan antar tim. Mulai dari tim pro. Perkenalkan, saya Dini Septiani dari tim pro. Perkenalkan, saya Putri Sundari dari tim pro. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Putri sebagai tim kontra, sebagai pembicara utama, dan ada Dena Febriani sebagai pembicara kedua. Sebelum memasuki debat, di sini saya memberi waktu 10 menit untuk menyiapkan masing-masing pidato untuk pro dan sanggahan untuk kontra. Waktu dimulai dari sekarang. Sudah. Ronde pertama dipersilakan untuk tim pro untuk menyampaikan mosi yang telah Ronde pertama dipersilakan untuk tim pro untuk membacakan pidato terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan, dan selamat pagi para hadirin yang terhormat. Pada kesempatan ini, saya sangat setuju atas penggunaan reusable bag sebagai solusi yang tepat untuk menggantikan plastik sekali pakai yang merusak lingkungan. Plastik sekali pakai telah menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia ini. Setiap tahun, triliunan kantong plastik digunakan dan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah. Dan lebih parahnya, hal ini dapat mencemari lautan, membunuh fauna laut,
dan merusak ekosistem. Selain proses penguraian kantong plastik ini perlu hingga 500 tahun untuk terurai, dan dalam prosesnya plastik dapat melepaskan racun ke tanah dan udara. Namun, ini bukan hanya masalah lingkungan, melainkan kesehatan kita juga bisa berdampak buruk akibat racun tersebut. Baik, apakah cukup untuk bentuk? Jadi, reusable bag ini dapat mengurangi limbah plastik yang merusak lingkungan. Plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, dan itu sangat berbahaya untuk lingkungan dan mencemari lautan. Dengan mengganti plastik sekali pakai. Selanjutnya untuk tim kontra membacakan emosinya. Penyanggahan. Baik, kami dari tim kontra tidak setuju dengan statement tersebut karena penggunaan reusable bag itu tidak sebenarnya menjadi solusi dan malah menghadirkan masalah baru. Karena kenapa? Karena jejak karbon dioksida dari reusable bag itu memerlukan air dan energi yang sangat banyak, dan itu kan bisa menyebabkan lebih banyak dampak negatif. Dan bukankah itu sama saja dengan penggunaan plastik sekali pakai dengan reusable bag itu? Masih ada waktu untuk menambahkan emosi. Untuk tim kontra cukup. Selanjutnya sanggahan untuk tim pro. Nah, di sini kita dapat mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat. Pengenalan reusable bag ini tidak hanya menawarkan solusi praktis, tetapi juga berfungsi sebagai alat edukasi. Ini sangat memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Perubahan pola pikir seperti ini sangat penting dalam menciptakan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Kami percaya bahwa tantangan yang mungkin muncul dalam penggunaan reusable bag, seperti produksi awal yang memerlukan sumber daya lebih besar, dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah, edukasi, dan kesadaran kolektif masyarakat. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya untuk tim kontra untuk menanggapi. Kurangnya kesadaran penggunaan ulang. Masyarakat cenderung mengganti tas sekali pakai dengan membeli reusable bag tanpa benar-benar menggunakannya berulang kali. Akibatnya, reusable hanya menjadi limbah tambahan sama seperti plastik sekali pakai. Kebiasaan konsumtif ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada bahan tasnya, tetapi juga pola konsumsi masyarakat yang belum berubah. Masih ada waktu untuk menambahkan. Apakah cukup? Baik, untuk statement sebelumnya, saya bertanya, kan reusable bag itu tidak sepenuhnya jadi solusi karena tingginya jejak karbon dioksida. Nah, bukankah itu sama saja dengan penggunaan kantong plastik yang akan menyebabkan banyak kerugian dan dampak negatif bagi manusia dan alam sekitarnya? Cukup. Selanjutnya untuk tim pro menyanggah dari lawan. Tas reusable bag ini lebih ramah lingkungan. Sebagian besar tas reusable bag ini dibuat dari bahan yang lebih mudah terurai, seperti kain kantun atau polyester daur ulang, yang jauh lebih ramah lingkungan daripada plastik. Bahkan jika tas tersebut dibuang setelah bertahun-tahun pemakaian, mereka cenderung lebih mudah terurai dan dapat didaur ulang kembali. Terima kasih. Sudah cukup? Apa ada yang ingin ditambahkan dari tim pro? Selanjutnya sanggahan dari tim kontra. Tidak semua reusable bag ramah lingkungan. Banyak tas berbahan sintetis seperti polyester atau campuran bahan yang sulit didaur ulang. Ketika tas ini dibuang, mereka tetap akan menjadi limbah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai, sama seperti plastik. Selain itu, sistem pengolahan limbah di banyak negara, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya mampu menangani jenis limbah ini secara efisien. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Tim pro kontra. Selanjutnya sanggahan tim pro. Banyak di negara dan kota di seluruh dunia telah memulai larangan dan membatasi penggunaan plastik sekali pakai dengan menggantikan dengan tes reusable bag sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Cukup. Sanggahan untuk tim kontra. Jika memang pemerintah di luar sana lebih banyak menyuruh masyarakat untuk menggunakan reusable bag, apa alasannya?
Selanjutnya untuk tim pro, Alasannya masih sama, yaitu untuk mengurangi limbah plastik yang merusak lingkungan. Kenapa masih bertanya-tanya? Kan saya sudah bilang sebelumnya. instruksi. Silakan tim kontra menanggapi. Menurut saya itu tidak sesuai. Saya tidak setuju dengan statement tersebut. Karena seperti yang kita tahu, reusable bag itu terbuat dari bahan katun, dari bahan kapas yang menggunakan banyak sekali karbon dioksida yang nantinya akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada ekosistem dan menyebabkan banyak racun dan menyebabkan juga kesehatan manusia itu bisa berdampak seperti itu. Ya. Jadi menurut saya itu tidak sesuai di penggunaan reusable bag. Ya. Untuk selanjutnya untuk tim kontrol untuk menyanggah Tetapi tas reusable bag ini lebih ramah lingkungan karena sebagian besar dari tas reusable ini dibuat dari bahan yang lebih mudah terurai, seperti kain polyester daur ulang yang lebih ramah lingkungan daripada plastik. Bahkan jika tas tersebut dibuang, mereka cenderung lebih mudah terurai daripada plastik. Selanjutnya untuk tim kontra untuk menyanggah. Selanjutnya untuk bantahan untuk tim kontra. Kontrol dulu. Selanjutnya untuk bantahan dari tim pro menyampaikan bantahan. Komentar atas tanggapan dari tadi. Jadi dari hal ini kita dapat melihat bahwa ini menunjukkan solusi ini sudah terbukti efektif dan diterima di banyak tempat. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa reusable bag ini bukan hanya solusi efektif, tetapi juga langkah awal menuju masa depan yang cerah, menuju masa depan yang lebih hijau dan bebas dari pencemaran plastik. Terima kasih. Selanjutnya bantahan untuk tim kontra. Menurut kami reusable bag itu bukan menjadi solusi, tapi menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama golongan ekonomi bawah. Karena kenapa? Plastik cenderung lebih murah harganya dibanding reusable bag. Oleh karena itu, tidak semua orang mampu untuk membeli tas ini secara rutin, apalagi jika harus menggantinya ketika rusak. Selanjutnya selanjutnya mosi tim kontra. Kami dari tim kontra menyatakan bahwa reusable bag sebagai pengganti plastik sekali pakai tidak sepenuhnya menjadi solusi, melainkan menghadirkan berbagai masalah baru. Dalam kesempatan ini kami akan membuktikan bahwa reusable bag telah pilihan yang sempurna dan efektif dalam mengatasi persoalan limbah plastik. Selanjutnya bantahan untuk tim pro. Selanjutnya mosi untuk tim pro. Selanjutnya bantahan tim pro. Reusable bag ini sangat berpotensi material ramah lingkungan. Reusable bag ini dapat dibuat dari bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti kain kapur organik,
atau polipropilen daur ulang. Selain mengurangi konsumsi plastik, ini juga membuka peluang inovasi bagi produk yang mendukung keberlanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa proses produksinya ini pun ramah lingkungan. Tim kontra untuk mosi sampai dan mosi. Masyarakat cenderung mengganti tas sekali pakai dengan membeli reusable bag tanpa benar-benar menggunakannya berulang kali. Akibatnya, reusable bag hanya menjadi limbah tambahan, sama seperti plastik sekali pakai. Kebiasaan konsumsi ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada bahan tasnya, tetapi juga pola konsumsi masyarakat. Teman-teman, dan reusable bag ini sebelumnya bahwa lebih mahal dan sama saja seperti kantong plastik. Cukup ya. Untuk tim pro memberi mosi. Komentar. Untuk reusable bag ini memang harganya sedikit mahal dibanding kantong plastik. Tetapi, reusable bag ini bisa lebih tahan lama dan efisien. Reusable bag ini dirancang untuk digunakan berkali-kali, sehingga jauh lebih efisien dibanding plastik sekali pakai. Dalam jangka panjang, masyarakat dapat menghemat biaya karena tidak perlu terus-menerus untuk membeli kantong plastik. Selain itu, pengguna tas ini juga mendorong kebiasaan belanja yang terencana dan bertanggung jawab. Masih ada waktu untuk menambahkan. Waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan, apakah cukup? Waktu terus berjalan. menambahkan dan juga mengubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat. Pengenalan reusable bag tidak hanya menawarkan solusi praktik, tapi juga berfungsi sebagai alat edukasi. Ini memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih. Baik, selanjutnya closing statement. Masing-masing tim saya beri kesempatan menyimpulkan penegasan argumen. Memiliki 1 menit untuk pernyataan penutup. Saya berikan kepada tim pro terlebih dahulu selama 1 menit untuk menyampaikan closing statement. Baik, sebagai kesimpulannya, mengganti plastik sekali pakai dengan tas reusable bag ini adalah langkah penting untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan lebih lanjut akibat sampah plastik. Dengan sedikit usaha dari kita dapat menciptakan dunia yang lebih bersih dan ramah lingkungan bagi generasi mendatang. Terima kasih. Selanjutnya, Meskipun penggunaan tas reusable memiliki potensi untuk mengurangi sampah plastik, kita tidak bisa mengabaikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses pembuatan dan penggunaan tas tersebut. Solusi yang lebih efektif mungkin terletak pada inovasi yang lebih ramah lingkungan dan kebijakan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan sampah secara keseluruhan. Baik, sedikit penambahan. Kita lihat di daerah-daerah terpencil masih sulit untuk mendorong orang agar benar-benar mengubah kebiasaan mereka dari mulai menggunakan kantong plastik dengan mengubahnya menjadi tas reusable bag secara konsisten. Ini bukan solusi instan dan ini memerlukan waktu cukup lama untuk benar-benar mengimplementasikannya di seluruh dunia seperti itu. Terima kasih. baik, kita telah sampai di akhir debat ini. Terima kasih pada kedua tim atas argumen yang menarik dan penuh wawasan. Sebelum kita tutup, saya ingin memberikan kesempatan Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara debat kali ini, yang dimana kedua tim memberi pandangan dan argumentasi yang kuat serta jawaban serta menjawab pertanyaan dengan cerdas. Ini menunjukkan betapa pentingnya diskusi terbuka dan membahas isu-isu yang relevan masyarakat. Saya sebagai moderator, saya ingin menyampaikan bahwa
meskipun kita memiliki pendapat yang berbeda, tetapi kita semua memiliki tujuan yang sama. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk tim pro dan kontra bersalaman terlebih dahulu. Ini